Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Herlana. Saya Nina Handayani. Saya Tanti Setiarini, kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bekasi. Kami akan menampilkan video praktik coaching Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tanti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nina. Alhamdulillah nih, kabar baik. Bu Nina, bagaimana kabar Bu Nina? Alhamdulillah Bu. Iya, saya baik-baik saja. Tumben-tumben nih, siang-siang ini ngajak ketemuan kita. Ada hal penting apa ini Bu Nina yang ingin disampaikan? Oh iya Bu Tanti, saya mau minta bantuan Bu Tanti ini untuk observasi saya. Saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Agus nih Bu Tanti. Apakah Bu Tanti bersedia? Oke Bu Nina, jadi Bu Nina akan coaching dengan Pak Agus nih. Saya sebagai Iya, observer ya Bu ya. observer, iya Oke, betul. siap Iya. Bu Nina, siap saya siap Bu Nina. Alhamdulillah juga Hmm, ini kosong ini Bu. Begitu Bu, Alhamdulillah, ya. Oke, begini Bu Nina nih, pasti Bu Nina juga sudah paham ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam coaching ya Bu ya. Bahwa Iya nanti Bu, coaching ini harus sesuai mengalir seperti alur tirta, yaitu ada iya. menentukan tujuannya, kemudian Hmm, eh, untuk identifikasi masalahnya apa, rencananya, hmm, kemudian tanggung jawabnya. hmm, Dan juga harus hmm. memperhatikan prinsip coaching ya Bu ya, bagaimana nanti Siap, Bu iya, Nina ini membangun iya, kemitraan, kemudian iya. harus kreatif juga dan juga Hmm, memaksimalkan potensi dari nanti iya, coach Ibu. Nah, siap, iya. ada 3 kompetensi kan Bu dalam proses coaching ini. Hmm, Yang pertama ini ada hmm, kehadiran penuh atau presence, iya. kemudian Hmm, mendengarkan aktif dan juga mengajukan hmm, pertanyaan yang berbobot. Nah, hmm, pada iya, coaching kali ini apa kompetensi yang ingin Bu Nina kembangkan? iya. Baik Bu Tanti, yang akan coba saya kembangkan di coaching saya ini ada sebagai pendengar aktif dan kehadiran penuh Bu. Oke, baik Hmm, saya ini dulu ya Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu. Kehadiran penuh Kehadiran dan penuh dan sebagai yang pendengar kedua aktif. pendengar aktif. Nah, Iya, iya, agar saya nanti observasinya tidak melenceng kemana-mana nih Bu. Nah, iya, iya. indikator bahwa Bu Nina ini tercapai kehadiran penuh dan juga mendengar aktif Hmm, itu ketercapainya hmm, indikatornya seperti apa Bu Nina? iya. Dengan kompetensi yang akan saya lakukan yaitu kehadiran penuh dan pendengar aktif, saya berharap nanti indikator saya tercapai yaitu Koci bisa nyaman dengan saya, Koci apa mau berbagi cerita dengan terbuka Hmm, dengan saya, kemudian Koci bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya dan Koci bisa menggali ide-ide baru yang hadir dari dirinya sendiri. Demikian Oke, Ibu Oke, yang baik Bu. apa indikatornya. Oke, jadi nanti indikator yang harus saya amati ini ya Bu ya, biar nanti nggak salah persepsi saya nggak kemana-mana ini. Yang Iya, pertama ini iya, dengan adanya kehadiran penuh dan juga mendengar ini, coach nanti akan lebih merasa nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya ya Bu, sehingga iya, menemukan iya, solusi dari permasalahan tersebut. Setelah menemukan coach betul. juga mampu Iya, menemukan ide-ide baru yang lebih iya, kreatif lagi. Demikian Ibu. iya, iya Ibu, betul seperti itu. Iya. Rencana kapan Ibu akan diadakan coachingnya? Saya sudah ada janji dengan Pak Agus itu sekarang, Bu Tanti. Apakah Bu Tantinya Oke, ada waktu kalau mau apa untuk observasi sekarang? siap Bu. Dari ini hari ini Hmm, sudah selesai, Iya, bisa iya, langsung. iya, iya. Baik, terima kasih Bu Tanti atas Sama-sama Bu kesediaan. Nina. Ya.
bisa langsung dihubungi ya Bu, Pak Agusnya ya. Iya, Pak Agus, Assalamualaikum. Sudah bisa bergabung, Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah Bu, secara fisik sehat itu. Namun ya kalau pikiran mah masih ya kalut Bu. Oh gitu. Kalut Bu Rina. Iya, iya. Baik. Pak Agus, mohon maaf di antara kita ada pengamat nih hari ini berkaitan dengan coaching saya terhadap Pak Agus. Di sini ada Bu Tanti. Mohon Ya, kesediaan Pak Agus ya untuk Bu Tanti ikut mendengarkan keluh kesah Pak Agus nanti. sama sekali Demikian tidak keberatan. Sama Oh sekali iya, tidak keberatan Bu. iya, Ya, iya. silakan. Baik, baik Pak Agus, terima kasih. Kalau begitu kita mulai ya perbincangan kita siang ini karena Pak Agus dari kemarin sudah menghubungi saya. Iya, Bu. Alhamdulillah sekarang juga bisa dan Bu Tanti juga sebagai observer di sini bisa hadir juga. Jadi Baik kita Bu. mulai saja ya Pak ya. Baik Bu, Ya. baik. Ya. Pak Agus katanya ada permasalahan nih yang berkaitan dengan diri Pak Agus. Bisa diceritakan Pak Agus bagaimana Baik Bu. masalahnya? Ya, ya pertama saya terima kasih kepada Bu Rina yang sudah meluangkan waktu mendengar keluh kesah dan curhatan saya ya. Jadi begini Bu, sebetulnya saya itu eh, sedang dilanda kebimbangan, gitu. Dilanda kebimbangan dalam hati gitu antara iya atau tidak gitu. Karena minggu-minggu belakangan ini saya selalu sering dihubungi oleh kepala sekolah Bu. Ya, Ya menghubunginya adalah saya itu harus apa namanya harus selalu ikut diklat-diklat pengembangan diri gitu, baik itu secara online atau secara luring gitu, secara gitu gitu Bu. Tapi ya, saya itu gini ya, saya itu bingung itu gimana ya? Karena saya udah merasa malas lah untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Saya sudah tidak ya, ada semangat lah gitu kan. gitu Jadi ya. itu ya kebingungan saya gitu Bu. Oh iya, baik Pak Agus. Jadi permasalahan Pak Agus itu intinya kepala sekolah selalu menyuruh mengikuti workshop ya, baik online maupun offline. Tapi dalam diri Pak Agus sudah tidak ada motivasi gitu ya, sudah malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu karena mungkin merasa sudah eh, cukup jam terbangnya Pak Agus ya dalam hal proses belajar mengajar ini. Demikian ya Pak Iya, Agus. iya Bu, iya jadi begitu. Jadi saya juga merasa gitu pelatihan-pelatihan yang sifatnya seperti ini mah gitu pengembangan diri mah gitu buat apa bagi saya mah karena saya udah pengalaman juga saya udah sebentar Iya, lagi juga pensiun gitu kan iya, iya, gitu ini mah ada untuk anak-anak muda atau Bu yang begini mah gitu bukan untuk saya sama yang gitu. udah tua mah udah yang begitu aja gitu. Oh begitu, ya. Baik Mm-mm. Pak Agus nih, dari hasil pembicaraan kita nanti nih, apa yang Pak Agus inginkan setelah kita Saya bicarakan ini? Baik Bu, saya ingin mengetahui aja ya, langkah yang harus saya ambil yang benar itu seperti apa gitu. Apa saya tetap dengan prinsip saya atau saya harus Oh, mengikuti alur yang memang harus ya, dilaksanakan dari tugas dari kepala sekolah itu aja sih. Antara oh dua gitu, dua langkah ini gitu seperti apa gitu. Itu gitu. aja. Baik, baik Pak Agus, akan kita urai dulu ya ini karena berhubungan dengan satu tugas, yang kedua nggak ada apa intrinsik dari diri untuk termotivasi Ya, gitu. ya Bu, Nah, ya, ya. menurut menurut Pak Agus sendiri ini apa? Apakah seorang guru itu memang harus ya mengikuti workshop-workshop seperti itu untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya, Pak? Ya sebenarnya sih kalau bagi seorang guru ya kalau untuk yang sekiranya bisa membantu gitu. Membantu dalam arti proses pembelajaran itu agar berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, ya harus Bu. Itu. Cuman Oh, masalahnya kan gitu. nggak ada waktu, males Bu. Gitu. Karena yang ngajar mah kan begitu-begitu aja. Gitu. Nah, iya, iya. Baik, Pak Agus. Menurut Pak Agus, eh, kriteria malas itu sebetulnya seperti apa ya, Pak? Ya malas itu sudah merasa cukup aja Bu. Sudah merasa cukup jadi
nanti pun yang akan saya terima nanti ketika pendidikan atau ikut diklat segala macam itu ya akan sama seperti halnya itu yang membuat malas. Jadi ilmu yang akan nanti kita terima itu bisa saja sama dengan apa yang sudah kita implementasikan, yang sudah kita kerjakan sehari-hari begitu. Itu yang membuat saya rasa malas gitu, Bu. Oh begitu. Jadi dimungkinkan ilmu yang Dimungkinkan, didapat di workshop dimungkinkan. nanti itu sama saja dengan Sama yang saja gitu, Pak Bu. Agus punya gitu ya. Gitu, Bu. Kondisi kepala sekolah yang menyuruh workshop-workshop ke Pak Agus itu bermanfaat tidak ya Pak Agus untuk di pembelajaran terhadap murid Pak Agus? Maksudnya, Bu, gimana? Dengan kepala sekolah menugaskan Pak Agus workshop ikut itu memang berguna ya Pak ya untuk anak murid Bapak, meskipun Bapak merasa saya sudah mumpuni terhadap strategi pembelajaran mungkin yang Bapak punya. Mungkin dari kacamata kepala sekolah gitu, Bu ya. Mungkin dari kacamata kepala sekolah atau dari perspektif kepala sekolah, mungkin ada hal-hal yang memang di diri saya itu kurang gitu, Bu. Meskipun saya merasa pribadi ya saya udah cukup gitu kan. Tapi yang jelas kepala sekolah juga tidak akan serta-merta menugaskan saya kalau seandainya sesuatu itu memang tidak ada gunanya untuk apalagi untuk proses pembelajaran gitu, Bu. Betul, Pak Agus. Jadi sebetulnya Pak Agus merasa kepala sekolah itu pasti menugaskan itu pasti ada tujuannya dan pasti akan berguna ya untuk diri Pak Agus sendiri. Ada tujuan yang Baik, dicapai, betul. Baik. Pak Agus, sekarang ini pada saat ini Pak Agus dengan permasalahan yang ditemui Pak Agus ini merasa ada di level berapa ya dan ingin meningkatkan ke level berapa nih Pak supaya kegalauannya itu sedikit berkurang? Karena saya lagi bimbang, Bu. Saya ada di tengah-tengah, ada di level 5, Bu. Nah, ketika ini sikap atau langkah saya yang harus saya ambil, saya harus di 10 gitu, Bu. Supaya artinya supaya benar-benar stabil gitu kan. Apa yang kalau misalnya memang harus bertahan, kalau misalnya memang harus ikuti acaranya kepala sekolah ya harus saya ikuti gitu. Seperti itu. Baik, Pak Agus, hebat, semangat ya, hebat. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja nih yang akan Pak Agus tempuh supaya memang bisa mencapai ke level 10 itu, Pak? Ya, untuk Agusnya. Berkaca dari pertanyaan Ibu tadi ya, saya menjadi berpikir begini, Bu. Ya berpikir begini. Ya kepala sekolah juga nggak mungkin serta-merta menyuruh kalau misalnya memang tidak ada tujuan. Tujuan baik dalam arti ya, tujuan baik yang ingin dicapai. Saya jadi berpikir karena apa salahnya sih kalau misalnya saya gitu. Apa salahnya kalau saya misalnya ikutlah mulai gitu merintis untuk ikut. Saya jangan merasa enak di zona nyaman gitu kan, merasa enjoy di zona nyaman. Betul. Ya siapa tahu bahkan ya saya juga berprinsip bahwa di zaman modern ini bukan lagi per hari tapi per detik perubahan itu selalu terjadi gitu. Perubahan itu selalu terjadi. Oleh karena itu ya saya mungkin begini, Bu. Saya mungkin akan lebih ini lagi lah karena memang satu karena beliau adalah kepala sekolah saya gitu kan. Saya juga harus menuruti apa yang beliau tugaskan. Kemudian yang kedua saya juga ya dalam satu sisi kalau toh misalnya memang itu harus gitu kan. Itu merupakan suatu keharusan ya saya akan ikuti. Gitu, Bu. Ya, baik Pak Agus. Jadi Pak Agus akan mengikuti anjuran-anjuran dari kepala sekolah seperti itu. Ya, insya Allah, Bu. Yang prioritasnya bagaimana nih? Apa langkah-langkah yang diprioritaskan? Karena besok disuruh lagi, apakah akan diterima atau bagaimana? Ya, kalau misalnya andaikan besok ini kepala sekolah menugaskan saya lagi untuk ikut pelatihan-pelatihan itu, mungkin saya akan segera menyambutnya dengan baik, saya akan melaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali saya juga karena memang ini kali pertama saya ikut hal-hal apalagi yang sifatnya online, saya juga mungkin harus bertanya kepada teman gitu kan, harus kepada teman seperti apa sih mekanismenya, tata caranya, prosedurnya seperti apa. Barangkali itu, Bu. Saya akan ikuti aja. Iya. Itu prioritas yang Pak Agus ambil
bagus ya, sangat bagus sekali. Terima kasih Bu. Terutama yang pertama, yang kedua mengambil tugas itu dengan gembira gitu ya Pak Agus. Ya, siap. Coba, nih siapa saja nih yang bisa mendukung untuk menumbuhkan motivasi Pak Agus dalam hal menambah ilmu kali ya, untuk mengikuti workshop ini, siapa saja nih yang kira-kira mendukung Pak Agus tadi selain yang teman ya, membantu dalam pembelajaran online-nya? Ya, banyak sih Bu. Ya selain teman atau rekan sejawat yang memang mereka sudah berkecimpung lama gitu di dunia yang seperti itu gitu. Kemudian tentunya juga kepala sekolah yang memang dari dulu itu mah gitu. Beliau mah mendukung saya untuk selalu, cuman sayanya aja yang memang yang belum kepikiran Bu, yang belum kepikiran untuk melaksanakan itu. Gitu. Terus terutama barangkali ini dukungan keluarga juga yang sangat saya harapkan, karena tentunya dengan ikut pelatihan-pelatihan ini sepertinya akan terbagi waktunya gitu. Yang biasanya Teng pulang dari sekolah atau dari ngajar saya langsung di rumah. Nah, ini mungkin harus ikut pelatihan dulu. Artinya kan ada jeda. Nah, itu yang harus saya kasih pengertian kepada keluarga gitu. Iya. Baik Pak Agus, yang memotivasi Pak Agus memang orang-orang yang terdekat kita ya, keluarga, ya. khususnya sebagai pimpinan dan betul ya Pak Agus. Nah Pak Agus, rencana Pak Agus ini akan dilaksanakan kapan nih? Sesegera mungkin Bu, sesegera mungkin, karena saya juga tahu, saya juga sering dengar dari teman-teman bahwa link apa namanya itu ya, pemberitahuan bahwa diklat ini diklat itu setiap hari juga ada katanya gitu. Ya mungkin barangkali besok juga kalau misalnya memang sudah ada gitu yang memang cocok dengan apa namanya kompetensi yang ingin saya kembangkan, insya Allah saya juga akan mulai ikut. Ya, baik Pak Agus, saya sudah tidak sabar nih melihat progres kabar baik dari Pak Agus. Iya, nanti kita ketemu lagi ya Pak Agus ya. Siap, ngobrol lagi apa yang sudah Pak Agus rasakan setelah akhirnya mengikuti langkah prioritasnya ya, mencoba untuk ikut pelatihan. Dan tentunya barangkali mudah-mudahan ini jadi ilmu baru buat saya. Saya akan sharing nanti berbagi cerita dengan Bu Nina gitu. Apa yang saya dapatkan seperti itu. Setuju Pak Agus, setuju siap, Bu. Kalau memang Pak Agus masih berkenan nanti sharing dengan saya, alhamdulillah saya dengan tangan terbuka. Baik. Justru dengan ngobrol dengan Bu Nina maka pikiran saya jadi terbuka dan saya juga merasa tenang Bu. Dan saya sekarang sudah mantap dengan langkah yang harus saya ambil, bahwa saya memang harus ikut. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus. Ini waktunya juga sangat sempit ya. Saya lihat juga sudah siap-siap mau mengajar kelas ya. Siap Bu. Terima kasih. Jangan kapok kalau seandainya nanti di lain saat saya juga curhat dengan masalah-masalah yang lain tentunya. Terima kasih Bu. Sudah sama-sama. Terima kasih ya Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Tanti. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi proses coaching berjalan dengan lancar kan, saya menyaksikan dari awal sampai akhir Bu Nina nih. Bagaimana nih perasaan Bu Nina nih setelah melakukan coaching tadi? Saya merasa senang ya. Rasa senang proses coaching saya dengan Pak Agus tadi berjalan dengan lancar. Saya juga sudah berusaha mengalir seperti Tirta ya, baik dalam tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Mudah-mudahan sama ya yang saya rasakan dengan pantau Tanti sebagai observer. Oke, udah nggak sabar nih sepertinya nih Bu Nina ini. Menurut Bu Nina nih, apakah indikator tadi nih yang disampaikan Bu Nina ini apakah sudah tercapai menurut Bu Nina nih? Kalau menurut saya pribadi sudah ya Bu, kehadiran penuh dan pendengar aktif. Saya sudah berusaha tadi fokus di permasalahan Pak Agus.
Saya Demikian Bu. acungin jempol dua ini Bu. Keren, keren, keren dan Makasih. luar biasa sekali Makasih. ini. Iya, Baik Bu iya. Nina nih, dari catatan yang saya tulis tadi selama saya proses observer tadi ya Bu, mengamati dari awal Bu Nina tadi, dari alur ceritanya semua sudah dapat mengalir seperti air nih Bu. Sudah menentukan tujuan tadi sudah, kemudian identifikasi masalah sudah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Selain itu, saya juga melihat Bu Nina ini sudah membangun kemitraan nih dengan Pak Agus. Nah, untuk dua indikator tadi yang kehadiran penuh atau present dan juga pendengar aktif, saya acungin dua jempol. Bu Nina sudah mampu hadir penuh dalam coaching tadi ya Bu ya. Jadi tadi saya melihat Pak Agus ini sudah terbangun kemitraan juga ya Bu, dan sehingga Pak Agus tadi sudah mampu bercerita semuanya ke Bu Nina juga sudah. Jadi tidak ada seperti masih kayak takut-takut tuh enggak. Jadi sudah seperti teman nih, terbangun kemitraan yang luar biasa ya Bu. Kemudian tadi mengalir, benar-benar mengalir, tidak ada distrak pertanyaan dari Bu Nina, sehingga tadi Pak Agus itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya ini. Dari yang saya amati semuanya sudah sesuai nih Bu, dan berhasil mencapai indikator yang ditarget dari Bu Nina ini. Nah, tadi ada nanti ada coaching berikutnya sepertinya ya Bu, tadi saya dengar dengan Pak Agus ya. Nah, betul nah ya untuk Bu. coaching berikutnya ini nih, kompetensi apa nih yang ingin Bu Nina tingkatkan lagi? Tadi dua tadi sudah, nah apakah yang ingin ditingkatkan lagi? Ya, dalam pertemuan selanjutnya setelah Pak Agus nanti melaksanakan tindak lanjutnya, saya ingin lebih fokus ke pertanyaan berbobot mungkin ya Bu Tanti ya. Karena rasa tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan masih belum 100% ke permasalahan ya, itu yang saya rasakan. Jadi nanti di coaching kedua saya akan benar-benar mempersiapkan diri untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk Pak Agus. Saya yakin Bu Nina pasti bisa mencapai target-target berikutnya ya Bu, menjadi coach yang baik gitu. Siap, ini tadi juga saya ada catatan-catatan yang lebih detail ya Bu. Nanti saya foto saya kirim via WA ya Bu ya. Untuk coaching-coaching Bu Nina berikutnya. Nah, sepertinya kalau dari saya ini sudah Bu, hasilnya sudah sangat baik. Nah, apakah masih ada hal lain yang ingin Bu Nina sampaikan nih? Sudah cukup Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tanti sudah mau menjadi pengamat di acara coaching saya dengan Pak Agus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya di pengamat. Ya. Demikian Ibu, terima kasih. Ibu Nina, sama-sama. Mohon maaf jika banyak kekurangan juga ya Bu ya. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai observer pada coaching Bu Nina. Oke Bu Nina, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.